Kajian kita pada hari ini ayat ke-77 dari surah Al-Baqarah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Artinya, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui apa yang disembunyikan dan apa yang dinyatakan. Lanjutan daripada ayat ini adalah berangkat daripada munasabah sebelumnya, korelasi sebelumnya. Kita ketahui bahwa orang-orang Yahudi itu sama posisinya dengan orang-orang munafik. Kalau dia bersama kita, dia seperti kita. Tapi kalau sudah bersama mereka kembali, dia kembali juga. Kalau bahasa kita orang kampung, lip-lap. Atau lip-lap atau lap-lip. Yang bisa berubah kulitnya. Ya, yusalluna kama nusalli. Dia salat seperti kita. Wa yasumuna kama nasum. Puasa juga seperti kita. Yuzakkuna kama nuzakki. Mereka mengeluarkan zakatnya seperti kita juga. Tidak ada bedanya. Tapi mereka karena kalau di sini ada imannya, ya, imannya tersembunyi. Masalah keimanan kita tidak tahu, wallahu a'lam. Maka orang-orang munafik itu yuzhirunal Islam wa yubtinunal iman, menampakkan keislamannya tapi menyembunyikan keimanannya. Ini musuh yang paling berbahaya. Maka kita ingat ketika kita mengkaji ayat-ayat pertama dari surah Al-Baqarah, orang beriman ayatnya ada 5. Orang kafir ayatnya cukup 2 saja. Tapi yang munafik 13 ayatnya. Ini menunjukkan kehati-hatian kita kepada mereka. Nah, orang Yahudi disamakan oleh Allah seperti orang-orang munafik itu. Atau sebaliknya. Disebutkan demikian kenapa? Karena perjalanan kehidupannya dari sejak Allah berikan kehidupan sampai dengan mengakhiri hayatnya, isinya semuanya adalah kebohongan. Kebohongan, kemunafikan. Tampaknya bagus, tapi di dalamnya bobrok. Kalau mereka sholat supaya dipuji Allah, rajin banget ya sholatnya ya, bagus. Jadi yura'unan nas, supaya dipuji-puji oleh Allah. Maka posisinya nanti itu orang munafik itu fiddarkil asfali minan nar, di tingkatan yang paling bawah dari api neraka. Yang di atas saja panasnya sudah tidak kuat kita, ya, apalagi di tingkat yang paling bawah, ya, terpanggang terus, ya. Nanti akan ada ancaman akhir ini, mereka menyembunyikan wahyu Allah, merubah wahyu Allah, nulis sendiri, dirubah-rubah apa yang sudah difirmankan oleh Allah, diganti, disembunyikan. Itulah tugas mereka. Maka ayat terakhir yang kita kaji, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhadditsunakum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi, sampai dengan afala taqilun. Apakah
mereka-mereka itu masih juga menggunakan akal yang sehat. Allah memberikan akal kepada kita supaya kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bukan merubah yang salah jadi benar, bukan merubah yang benar itu jadi salah, atau membuat seseorang ragu, tidak tahu dengan kebenaran dan tidak tahu juga dengan kesalahan. Nah, Allah jelaskan, apakah semua perbuatan mereka itu, segala penipuan, segala kebohongan, segala semuanya, Allah tidak tahu? Apakah Allah tidak tahu? Maka di sini istifhamnya litakrir. Tidakkah? Tidakkah? Wawunya wawul ataf, menunjukkan keberlanjutan dari sebelumnya itu. Tidakkah mereka sadar? Tidakkah mereka menghayati? Tidakkah mereka berpikir? Tidakkah mereka menggunakan akalnya yang sehat, bahwa yang dilakukannya itu tidak ada satupun yang lepas dari kontrolnya Allah Subhanahu wa ta'ala, pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang disebut yusirrun, yu'linun, di dalam surat yang lain disebut dengan ya'lamu sirra wa akhfa. Allah itu maha mengetahui yang disembunyikan, yang dirahasiakan, apapun bentuknya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Mengetahui yang tampak dilihat oleh mata, tampak juga apa yang disembunyikan di dalam dada. Maka ayat yang seperti ini juga ada dalam surah Al-Ankabut. Awalaysa Allah bi'a'lama fi suduril alamin. Tidakkah Allah tahu apa yang ada di dalam dada semua yang ada di alam semesta ini? Tidak bisa kita bersembunyi. Bersembunyi di mana? Di tempat yang paling gelap. Yang menciptakan gelap itu siapa? Di tempat yang terang, apalagi yang menciptakannya siapa? Terus yang bersembunyi itu siapa? Yang bersembunyi itu sendiri Allah yang ciptakan. Masa Allah nak tahu dengan yang diciptakannya? Luar biasa, Allah sudah peringatkan. Tetapi masih saja berlanjut. Masih saja berlanjut nanti. Kenapa mereka palsukan firman Allah? Kenapa mereka ubah firman-firman Allah? Sifat-sifat Nabi sudah disebutkan di dalam surah As-Saff itu, min ba'di ismuhu Ahmad. Nanti ada yang namanya setelah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam yang bernama Ahmad. Ahmad itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sembunyikan sifat-sifatnya, diganti. Maka ketika dia bersama-sama kita seolah mereka beriman, tapi ketika sampai kepada sama-sama mereka sendiri, bagaimana tadi pertemuan? Informasinya bagaimana? Mereka masih ragu juga. Apakah yang kita ketemu waktu itu kita bicara-bicara itu memihak kepada kita atau memihak kepada mereka? Tidak disadari bahwa pemalsuan apapun, sekecil apapun, tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga sebagai muslim harus hati-hati juga. Jangan menyembunyikan sesuatu di hadapan Allah. Akan celaka kita. Ya, apalagi di dalam bidang-bidang ilmu keagamaan. Kalau ada yang bertanya tidak tahu, bilang tidak tahu.
Kalau memang tahu, sampaikan apa yang diketahui. Tidak menjadikan kita karena ditanya kita tidak bisa jawab, terus rate kita turun. Nah, Allah Maha Tahu. Sekarang banyak yang menjawab semaunya saja, Masya Allah. Yang di bidangnya, bukan di bidangnya. Dia tidak punya pengetahuan tentang hukum Islam, ditanya tentang hukum Islam, semaunya saja berbicara. Bilang tidak tahu. Kita memang tidak bisa untuk seperti ulama-ulama dahulu. Ulama-ulama dulu itu disebut dengan istilah sekarang itu multidisipliner. Menguasai semua. Al-Quran mereka hafal. Al-Quran, ulumul Qurannya dikuasai. Hadis mereka hafal. Menguasai ilmu-ilmunya, fikih, usul fikih, semuanya. Kita lihat multidisipliner. Tulisan-tulisan mereka juga begitu banyaknya. Kalau memang bukan di bidangnya, ya itulah yang diajarkan oleh Imam Malik rahimahullah. Ketika bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, masih dalam usia 11 tahun, 12 tahun. Masih dalam mumayyiz, belum balik. Tapi Imam Syafi'i sudah posisinya sebagai seorang mufti, ingin mencari kejelasan ilmu yang didapatnya itu. Kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik dan diselesaikan pada tahun 168 Hijriah pada masa Khalifah Al-Mansur, itu sudah dihafal oleh Imam Syafi'i di luar kepala. Dari awal sampai akhir. Ingin minta ijazah. Dari Baghdad pergi beliau ke Madinah Al-Munawwarah. Sedang majlis seperti ini, seperti saya ceritakan. Beliau lewat di sana. Lewat dipanggil oleh Imam Malik. Sini. Duduk di dekat saya. Begitu Imam Syafi'i sudah duduk, kata Imam Malik, hari ini pengajian kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan dan kalian bisa bubar, meninggalkan majlis. Ternyata tidak mau mereka bubar. Kalau pengajian berhenti tidak apa-apa, kita maklumi mungkin ada pekerjaan kan. Tapi kalau kami disuruh bubar, nanti dulu. Kami mau tahu dulu siapa anak kecil itu. Siapa anak kecil yang di sebelah itu siapa? Okelah kata Imam Malik, kita tanya. Begitu ditanya. Siapa namamu, siapa ini. Apa yang engkau ketahui tentang aku? Kata Imam Syafi'i, anta imam al-hijrah. Ya, Imam al-Hijrah itu imamnya kota Madinah. Ayah beliau siapa? Anas bin Malik al-Asbuhi yang wafat 93 Hijriah. Beliau 96 Hijriah. Beliau dilahirkan 93 Hijriah. Tidak ada yang tidak kenal dengan Imam Malik. Seorang tokoh besar. Kata Imam Syafi'i, Tuan Syekh lah yang menulis kitab Al-Muwatta. Muwatta itu jenis kitab hadis. Dikumpulkan riwayat-riwayat dari berbagai guru yang pernah diperolehnya. Sudah dikumpulkan, ditulis, diserahkan kepada guru-gurunya untuk memberikan persetujuan. Sudah cukup atau belum? Kalau belum, cari yang lain lagi. Kalau ada yang tidak patut untuk dimasukkan, dibuang, diganti dengan yang lain lagi. Begitulah. Itulah namanya Muwatta. Artinya kitab yang sudah mendapatkan persetujuan dari sang guru yang bersangkutan. Kitab Muwatta Imam Malik bukanlah kitab Muwatta pertama. Sebelumnya sudah ada Muwatta.
Ya, Watta namanya Ibnu Abi Dzib yang wafat 157 Hijriah. Maka ada seorang ulama namanya Nazir Hamdan mengumpulkan semua kitab yang berjudulkan topiknya adalah Al-Muwatta dengan judul Al-Muwatta'at. Ya, punya Ustaz ini Al-Muwatta'at. Di siapa saja yang pernah menulis buku dengan judul itu, kita dapat baca di situ itu. Nah, kalau begitu, apa yang engkau inginkan? Apa yang engkau ketahui dulu, kata Imam Malik. Ya Alhamdulillah, katanya Muwatta itu sudah aku hafal di luar kepalaku dari awal sampai akhir. Anak kecil hafalnya begitu, luar biasa. Ya sudah, kata Imam Malik, kalau begitu, aku minta kepadamu supaya diijazahkan kitab Muwatta itu kepadaku. Kata Imam Malik, aku ijazahkan kepadamu. Karena memang berhak untuk berijazah. Orang hafal saja sudah luar biasa hafalannya. Terus mau ada apa lagi? Nah, kata Imam Syafi'i, kalau mau apa lagi, aku banyak permasalahan. Aku ingin tanyakan kepadamu. Kalau kita mungkin cari kopelan dulu. Pertanyaannya apa? Atau sudah ditulis dulu di rumah. Ini enggak. Langsung disampaikan. Satu riwayat 40 permasalahan. Satu riwayat lagi 100 permasalahan disampaikan. Kata Imam Malik, dari semuanya itu, ini kejujuran seorang ulama, aku hanya bisa menjawab 3 pertanyaan saja. Yang lainnya nyusul kalau bahasa kita. Kalau saya punya pengetahuan tentang itu, nanti aku jawab, aku berikan penjelasannya. Dijelaskan, sudah itu selesai, kata Imam Malik, aku doakanmu supaya engkau menjadi orang besar nanti. Pulang jadilah beliau seorang ulama yang luar biasa. Ya, umurnya tidak panjang, 54 tahun, tapi karyanya, keulamaannya itu diakui oleh dunia Islam. Sampai beliau menjadi seorang imam mazhab dari imam mazhab yang 4 itu. Dan beliau banyak meletakkan dasar-dasar keilmuan. Ilmu usul fikih, beliaulah peletak dasarnya. Ilmu hadis, ya, terutama ilmu ikhtilafil hadis, beliau meletak dasarnya. Dari sini kita dapat ambil satu ibrah bahwa kejujuran itu diperlukan. Kalau tahu, kasih tahu, saya tahu. Kalau tidak tahu, kasih tahu juga, tidak tahu. Maka Al-Quran 2 kali mengingatkan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Siapa itu ahlul dzikir? Ahlul dzikir itu humul ulama. Orang yang memang mumpuni keilmuannya itu. Nah, dalam ayat ini, setelah Allah jelaskan awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, Allah jelaskan bahwa yang posisinya seperti dijelaskan sebelum-sebelumnya, orang-orang Yahudi itu ternyata wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Jadi mereka itu juga orang-orang yang tidak membaca, tidak bisa menulis. Itu dinisbahkan kepada ibu, ummun. Kenapa orang yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis disebut dengan istilahnya ummi? Itu dinisbahkan ketika dia lahir, dia tidak bisa apa-apa. Jangankan membaca dan menulis,
Yang bisanya hanya apa? Hanya nangis. La ta'lamuna syai'a. Kalian tidak mengetahui sesuatu. Nisbahkan di situ karena tidak memiliki sesuatu, mengetahui sesuatu ketika dilahirkan, maka seseorang yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis disebut dengan istilah ummi. Ya, Nabi kita juga ummi. Apakah umminya begitu? Ya, itu terjadi perdebatan. Ataukah umminya itu sebagai mukjizat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak merasakan seperti orang-orang yang biasanya. Ada yang mengatakan Nabi itu ummi bukan berarti la yaqra wa la yaktub, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tapi yaqra wa la yuhsin, yaktub wa la yuhsin, bisa baca tapi tidak seperti orang banyak. Itulah mukjizat yang Allah berikan. Maka ketika Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftara wa a'anahu 'alaihi qaumun akharun faqad ja'u zulman wa zura. Orang-orang kafir katakan yang disampaikan oleh Nabi itu apa? Itulah ifkun iftara, satu kebohongan saja. Kalau ada juga satu kelompok orang membantu dia, kemudian disampaikan, dilanjutkan oleh Allah, wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihim. Cerita-cerita orang-orang dulu-dulu kemudian diimlakan, didiktikan. Betul itu semuanya? Tidak. Allah Maha mengetahui. Disampaikan di situ. Ya, disampaikan. Itulah ayat 4, 5 dan 6 dari surah Al-Furqan. Nah, di sini yang berperan memainkan permainan itu semuanya siapa? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab. Tidak tahu dia, tidak mengerti tentang kitab Taurat itu sama sekali. Illa amaniya. Amani artinya angan-angan, kebohongan-kebohongan, kepalsuan-kepalsuan. Tidak ada kebenaran sedikit pun di situ. Maka ulama sering menulisnya itu dengan istilah ummiyah. Ya, Imam Al-Farabi punya buku ya, Al-Ummiyah. Ummiyah itu angan-angan. Angan-angan itu dikatakan niat juga enggak. Kalau niat kan pasti. Tapi kalau angan-angan dalam bentuk khayal saja. Itulah yang mereka lakukan. Jadi sebetulnya mereka enggak tahu juga, tapi ngakunya tahu. Mereka juga tidak paham, tapi ngakunya paham. Mereka juga tahu bahwa itu tidak benar, tapi dibenar-benarkan. Itulah orang-orang Yahudi. Maka sering kalau orang itu sudah keterlaluan, betul-betul Yahudi manusia ini. Jadi nisbahnya di situ. Ya, masalah yang begini ini, begitulah yang dia lakukan. Tapi kalau yang Yahudi betulan yang sekarang-sekarang ini memang pintar-pintar. Pintar-pintar. Di dalam penelitian itu, Yahudi itu manusia ranking 1 yang paling banyak dokternya. Ya, yang sekarang Israel. Dokternya muda-muda. 1 juta. Mereka punya dokter 16.000 orang. Amerika aja kalah. Yang bisa menyaingi mereka, yang otaknya sama, peradabannya sama, itu hanya orang Palestina. Orang Palestina itu dicatat lebih dari 13.000
Setiap 1.013.000 orang dokternya. Hanya mereka ini tidak punya negara. Maka nyebar kemana-mana. Nyebar kemana-mana. Di Amerika sana berapa banyak orang Palestina yang pintar-pintar, dokter, profesor. Dan bahkan menjadi orientalis. Ya, Wa'il. Profesor Dr. Wa'il Hallaq namanya. Itu pakar usul fikih. Tapi non-muslim. Non-muslim. Orang Palestina. Mau tahu lagi. Yang kalau kita sini bin ya. Sana namanya apa? WBI. BI itu. BI itu mereka itu banyak. Kenapa? Karena orang Arab asli dengan orang Barat beda. Mukanya sekilas kita lihat sama. Tapi kalau sudah kita lihat tatap beda. Maka ketika saya di LI, di mana-mana itu di Amerika, dikawal oleh mereka itu. Badan gede. Ya, botak. Biasanya kan botak tuh orang loh. Botak. Saya satu hari pertama saya lihat, saya punya feeling ini bukan orang Barat. Terceplos saya, kef halak sudah, disambut saya, Allah anak Arabi gitu. Saya orang Arab, anak Palestini. Akhirnya ngomongnya bahasa Arab terus. Tapi kena negara anak punya kan, mau diproklamirkan masih di sana sini dihajar terus, ya dihajar terus. Nah kita berapa? 1 juta berapa orang dokternya? Berapa? 65 orang. Malaysia lebih banyak Malaysia sudah 85 orang. Kita masih 65 orang. Maka pemerintah sekarang gebrak terus. Ayo sekolahnya sampai doktor. Pasca sarjana UIN Jakarta didirikan tahun 82, 86 sudah ada doktornya. Sampai sekarang baru berapa? Baru 1.300-an. Yang baru-baru kita buka. Di zaman saya buka semua. Tidak ada yang di atas 1.000 dokternya. 300, 400, 800. Dibuat program 5.000 dokter dibiayai dengan beasiswa oleh Kementerian Agama. Sampai sekarang yang baru selesai berapa orang? 3.000. Dari 5.000 masih kurang lagi. Dibuat lagi program supaya memacu. Ya, kita sudah ketinggalan. Orang sudah kemana perginya, kita masih ribut sendiri-sendiri saja. Keilmuan kita masih ketinggalan, semuanya kita masih ketinggalan. Dipacu terus, kita harus bangun. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka ini, itu adalah apa yang disebut dengan istilah amani, angan-angan saja. Ya. Angan-angan itu bukan sesuatu yang betul-betul diyakini, bukan sesuatu yang betul-betul serius. Yang namanya angan-angan itu biasanya kalau bahasa itu ada jikanya. Jika sayanya itu begini, maka nanti kalau saya ya kalau di dalam hukum Islam ada namanya fikih iftiradi. Iftiradi itu belum terjadi nanti, tapi sudah dijawab oleh ulama-ulama kita. Kalau begini, sudah dijawab. Kalau ini nggak jelas, dia ngambang. Semuanya ngambang karena angan-angannya itu memang betul-betul angan-angan, bukan sesuatu yang ada kepastian sedikit pun di dalamnya. Nah, diancamlah di sini oleh Allah. Karena apa? Karena wa inhum illa yazunnun.
Sesemua yang mereka lakukan itu tidak lebih daripada yazunnun. Yazunnun itu prasangka, duga-duga. Tidak ada sedikit pun ilmu pengetahuan di sana. Ancamannya apa? Fawailul lahum. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Nanti ancamannya adalah neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka lakukan semuanya itu. Tulisan-tulisan yang ditulis bukan hasil karya mereka, bukan dasarnya ilmu pengetahuan, maka semuanya disebut dengan istilah al-mukhtalaq. Al-mukhtalaq itu yang dibuat-buat, al-masnu'. Kalau di dalam ilmu hadis itu namanya hadis palsu. Ya, hadis palsu. Dinisbahkan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah berbuat. Rasulullah tidak pernah berucap. Rasulullah tidak pernah memberikan takrir dan persetujuannya. Nah, untuk kitab ini begitu. Nisbahnya kepada Allah. Katanya Allah itu begini. Allah itu begitu. Allah itu begini. Tapi semuanya hanya praduga saja. Zannan la ilma lahu. Tidak ada ilmu pengetahuan sedikit itu. Jadi ancamannya neraka. Nah, kalau masuk tadi dalam kelompok munafik dia, maka tempatnya innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Di dunia bisa kita berbuat. Saya kalau begitu maunya begini saja. Nanti ketika pengadilan Allah, kenapa kamu begini? Tidak begitu secara sebenarnya. Oh, saya jawab begini nanti. Itu angan-angan saja. Nanti di hadapan Allah tidak ada yang begitu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim arjuluhum bima kanu ya'malun. Jadi kita pintar, profesor, doktor, di hadapan Allah tidak ada fungsinya itu. Otaknya yang tadi hebat itu tidak ada fungsinya. Yang berbicara apa? Tangannya, kakinya, semua organ tubuhnya akan menjadi saksi apabila perbuatan itu adalah melanggar Subhanahu wa ta'ala. Jadi diingatkan oleh Allah. Jadi kalau kamu mau selamat, jangan seperti orang munafik. Kalau kamu mau selamat juga, jangan seperti orang-orang Yahudi. Ya, nanti ada lagi, buat lagi nanti. Janji baru lagi. Mereka ketika dimasukkan ke neraka nanti, sebentar aja itu. Sebentar kata. Nanti juga habis gitu. Ya, nanti disebutkan di sini dalam ayat ini wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Jadi ketika dikatakan kamu neraka nanti amalannya. Itu kan sehari 2 hari. Ayyaman ma'dudah. Ada yang mengatakan ayyaman ma'dudah itu tidak lebih daripada 40 hari saja. Seperti mereka waktu menyembah anak-anak sapi dulu itu, begitulah penyembahan dilakukan selama 40 hari, maka nanti masuk nerakanya juga 40 hari. Ya kan? Nah, kalau kita hitung harinya kita dengan harinya Allah sama enggak? Beda. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Itu satu ayat. Satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun yang kamu hitung.
Sehari 1000. Ya, kalau di sana itu memang tahun tuh sehari 1000 tahun. Kalau 40 hari berapa tahun? 40.000 tahun. Iya. Itu api. Apinya bagaimana? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Jadi begitu kena api, kulit dan daging kita ini matang. Masak dia. Matang, kalau sudah matang lepas enggak dia? Seperti orang kalau bakar kambing itu, diangkat tulangnya kan? Iya kan? Iya. Sudah itu nanti, sudah lepas dagingnya, baddalnahum juludan ghairah. Diganti dengan kulit yang baru lagi. Yang pertama saja sudah sakit, yang kedua lebih sakit lagi. Untuk apa? Liyadzuqul azab. Supaya mereka betul-betul merasakan azab dan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembalilah seperti tadi. Qul attakhadtum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdahu am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ini ujung-ujungnya nanti. Ya, kalau sudah begitu mau buat janji baru lagi. Mau buat janji baru lagi. Sudah begitu mau berubah lagi. Ya, ternyata enggak juga. Ada janji wa idz akhadna mitsaqakum. Ya, wa idz akhadna mitsaq. Semua sudah dibuat, banyak perjanjian, tapi perjanjian tinggal perjanjian, tapi pelanggaran-pelanggaran terus dilakukan. Nauzubillahi min dzalik. Jangan kita menjadi orang yang munafik yang cirinya ringan saja. Idza hadatsa kadzab. Kalau dia ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau janji tidak pernah pasti. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau diberi kepercayaan, dia khianat. Jadi tidak usah panjang-panjang ceritanya munafik itu dengan satu pembahasan apa tidak perlu. Pokoknya kalau ada 3 itu, ya dia masuk orang yang munafik. Karena Nabi katakan ayatul munafiqi salasun. Idza hadatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana. Ya. Jadi kita sering sama teman-teman kita juga janji tidak pernah pas. Kamu ini munafik betul katanya. Sudah menjadi bahagian dari keseharian kita. Ya, kita hindarkan semuanya itu. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.